Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tony Service. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai mesin cuci 2 tabung yang kasusnya itu di saat dipakai untuk merendam pakaian itu airnya habis, jadi terbuang melalui selangnya, itu akan terbuang. Padahal dari kondisi drainnya ini posisi tertutup. Kalau begini ini air terbuang, tapi begitu di posisi normal itu harusnya air itu tetap berhenti di tabung sini. Dan seringkali di saat kita merendam pakaian itu airnya lama-lama habis. Ada yang cepat, ada juga yang pelan-pelan dia keluar. Kalau kasus seperti itu, penyebabnya itu dari klep pembuangan yang posisinya di belakang sini. Ini kasusnya seperti ini. Nah, dan cara membukanya diputar. Nah, itu bentuknya seperti ini. Nah, ini sebetulnya udah saya ganti. Ya. Kondisinya itu seperti ini. Dia kondisinya dia sudah klepnya udah rusak. Kalau ini nggak bisa diperbaiki dan harus diganti ya teman-teman. Ini harus diganti. Soalnya udah berlubang, udah bolong seperti ini. Kalau di klep pembuangan di belakang itu modelnya seperti ini. Ada tiangnya, ada per, dan ada klepnya. Dan cara untuk mengganti klep akan saya contohkan. Ini kita gunakan obeng main ya. Seperti ini. Begitu udah terlepas, dimasukkan sambil didorong, dan dimasukkan pernya. Setelah itu, sebelum pengaitnya pasang, kita masukkan ke sini dulu, baru pengaitnya dimasukkan. Dan dimasukkan dengan rata. Dan di saat seperti ini kawan-kawan, sering posisi klepnya ini masih bagus, tapi karena di lubang sini, di lubang dalamnya itu suka ada mungkin koin atau jarum-jarum atau mungkin kotoran yang mengendap di sini. Itu juga sering terjadi seperti itu, bisa menyebabkan air bocor. Jadi begitu ada koin atau mungkin yang peniti atau apa itu yang buat ibu-ibu biasanya kan suka ada kayak jarum pentol gitu ya. Itu suka ke bawah di saat mencuci, dan dia jatuh ke sini, dia akan mengganjal di posisi ini, posisi bawahnya. Jadi di saat silnya ini masuk ke dalam, dia keganjel, dan itu bisa menyebabkan kebocoran pada mesin cuci. Jadi untuk pemasangannya seperti ini. Ini harus dibersihkan dulu kalau misalkan kotor. Jadi dipasang seperti ini, dimasukkan dulu, baru dimasukkan, baru seperti ini. Nah, dan di saat diisi air yang ditabungnya, kita perhatikan di posisi lubang-lubang ini. Kalau di sini masih ada keluar air dari lubang-lubang kecil ini, itu artinya pemasangan kita belum benar. Jadi harus dibuka lagi, dipaskan posisinya, dan dicoba diisi lagi. Kalau di sini sudah nggak keluar air, berarti pemasangannya sudah benar. Dan masalahnya ada beberapa masalah begini teman-teman. Di saat kita
mau mengganti yang seperti ini modelnya macam-macam. Kebetulan saya contohnya juga lagi nggak ada. Itu misalkan di sini ada 3 garis. Kalau kita ukur seperti ini, itu kan panjangnya berbeda ya. Yang ini kan lebih panjang. Ini yang model universal. Ini bisa diterapkan di beberapa mesin cuci. Jadi meskipun ini lebih panjang, itu masih bisa dipakai. Kecuali kalau misalkan untuk merek LG, dia diameternya itu lebih lebar, ini nggak bisa dipakai. Jadi harus sesuai dengan LG. Dan di beberapa kasus kita bisa sering menemui misalkan dari sealnya masih bagus. Untuk tahu bagus atau enggaknya, caranya mudah seperti ini. Kita buka ya, ini bocor atau enggak gitu ya. Kita tekan di telapak tangan, kita tekan begini. Nah, dia kalau nggak naik, itu artinya dia masih bagus, nggak ada kebocoran pada seal ini. Jadi dia menghisap gitu. Jadi kita tekan aja seperti ini. Nah, dia akan pendek. Ini artinya seal ini masih bagus. Nah, jadi seperti itu ngetes paling gampang. Dan ada cara berikutnya. Cara yang kedua, kalau misalkan teman-teman mau mengganti sealnya ini, kondisinya bocor, tapi begitu dilihat ini masih bagus ya, nggak ada kebocoran. Misalkan seperti ini, kita tekan, ini masih bagus, misalkan seperti itu. Tapi masih terjadi bocor, padahal dari lubang pembuangan sini ini sudah dibersihkan. Nah, misalkan udah dibersihkan, terus dari sealnya juga sudah dibersihkan dari kotoran. Begitu dipasang ternyata masih bocor, padahal sealnya masih bagus. Ada satu trik yang akan saya bagikan ke teman-teman, bagaimana cara ngatasin seperti itu. Kita bisa menggunakan ban bekas. Kalau misalkan teman-teman ngalamin suatu kendala di saat kita mencari untuk seal ini tidak didapatkan, misalkan dengan yang model lain itu tidak didapatkan karena sulit dicari, padahal dari seal ini dia masih kedap ya, masih nggak ada kebocoran, misalkan seperti itu. Tapi di saat dipasang kok air masih keluar. Saya akan membagikan satu tip bagaimana cara mengatasinya. Kita gunakan barang-barang yang seadanya, yang mudah didapatkan di sekitar kita, yaitu menggunakan ban bekas. Ini ada ban bekas ya teman-teman ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk nama di sini nanti. Nah, caranya bagaimana? Seperti ini. Yang di bawah ini kita bikin agak kasar, diamplas dulu seperti ini. Begitu juga dengan yang ini. Nah, kita bikin kasar sedikit. Dan kita gunakan lem. Untuk lemnya hanya kita kasih yang bagian tengah, jadi nggak perlu sampai mengkeliling sini, nggak perlu. Jadi hanya bagian tengahnya aja. Dan yang ban bekasnya ini kita tempelin. Ini tujuannya itu untuk menambah ketebalan karet yang di bagian bawah. Tujuannya seperti itu, nanti untuk mengatasi kebocoran yang terjadi. Oke. Ya, tunggu beberapa menit gitu sampai dia melekat kuat. Dan karetnya ini kita potong sedikit lebih lebar dari lingkar bawah. Kita potong mengeliling.
Jadi untuk lebarnya nggak usah lebar-lebar, kira-kira semili lah, kurang lebih semili dari lingkar luar dari klep yang ada. Jadi caranya seperti ini ya, bawahnya ini sudah menjadi lebih tebal, dan ini nanti bisa ngatasin untuk pemasangan seperti ini ya, seperti ini nanti itu bisa dipraktekkan. Dan ini sekarang kita coba teman-teman ya, untuk yang sudah kita tambal ini kita coba di mesinnya. Ini yang sudah kita tambal, yang ini kita lepas dulu. Untuk melepasnya kita pakai obeng min, dicongkel agak ke dalam. Dan ini yang sudah ya, iya ya, sebentar lagi. Nah, ini yang sudah kita tambahi dengan karet ban. Kita masukkan ini sambil kita tekan. Ini posisinya harus lurus di tengah. Kalau misalkan belum lurus, itu artinya belum pas. Kalau udah seperti ini, posisinya pernya seperti ini, kita masukkan seperti ini. Kalau udah seperti ini baru dimasukkan. Sekarang kita coba kasih air. Kalau di sini tidak ada air yang keluar, itu artinya pemasangannya sudah betul. Dan kita lihat di sini tidak ada air yang keluar, itu artinya sudah bagus ya kawan-kawannya. Dan coba kita buang, kita drain dulu. Di saat posisi di drain, ini nanti tali yang ini akan narik ke atas. Kita lihat tuh, sudah. Jadi kalau cara kerja knob itu seperti ini. Jadi begitu diputar ke drain, dia naik. Begitu posisi nyuci, diputar lagi, dia posisinya turun seperti ini. Itu cara kerja dari klep pembuangan mesin cuci 2 tabung yang modelnya seperti ini. Oke. Terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Terima kasih, dan ingat like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.